أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Gimana kabarnya bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'liman ibtigha'i wajhillah wa mardatillah, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para guru, para sesepuh, khususnya ketua DKM Masjid Jami' Nurul Falah Al-Mukarram, guru kita Ustadz Maulana. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Juga seluruh yang hadir, kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan ikraman kami. InsyaAllah semuanya selalu Allah berkahi hidupnya dan Allah jaga, Allah lindungi, dan tentunya Allah kuatkan keistiqomahannya, amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian ini, belum sempat ketemu sejak Lebaran, masih hangat suasana Syawal. Dari itu kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk seluruh jemaah. Siapa tahu sering kita kaji, sering kita diskusi, belajar, banyak ketersinggungan, tutur kata kami, ucapan kami, khilaf kami. Mulai momentum Syawal ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, saling ridho ya bapak-bapak ya, saling halal bihalal, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita pasal ke-35 yang berjudul pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Tapi untuk lebih berkahnya, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Kita kirimkan Al-Fatihah ini buat Al-Musannif, pengarang kitab, khususnya kepada baginda Rasul dan kita semua yang belajar. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bacakan dulu redaksi Arabiknya, lalu kita diskusikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun aslu kulla ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-rada' anin nafsi, wa aslu kulla ta'atin wa yaqdatin
wa ifatin adamur radha minka anha, yang artinya pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Baik, barakallah. Ini terjemahannya kita fahami. Ada dua penggalan kalimat. Yang pertama, pangkal segala maksiat. Namanya pangkal berarti muaranya segala maksiat, muaranya segala kelalaian, muaranya syahwat adalah sikap puas terhadap diri sendiri. Apa maksud sikap puas terhadap diri sendiri ini? Ya, merasa diri hebat, merasa diri pintar, merasa diri kaya, merasa diri paling. Nah, ini bermuara menjadi pangkal kelalaian dan kemaksiatan. Nah, sebaliknya muaranya segala ketaatan, kesadaran dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Ya. Jadi merasa kurang terus terhadap ibadah, terhadap ilmu, terhadap apa saja yang Allah anugerahkan. Ya. Bukan berarti tidak puas ini tidak bersyukur ya Bapak-bapak. Ya. Maksudnya tidak merasa puas terhadap kebaikan. Salat masih kurang, puasa masih kurang, bersedekah masih kurang, mengaji masih kurang, berzikir masih kurang, baca Quran masih kurang. Dan ini namanya tidak puas terhadap keadaan diri yang terus beribadah. Tapi kalau merasa puas diri, sudah cukup sholat, sudah puas ngaji, sudah puas berilmu, sudah cukup untuk ini itu, khususnya pada ibadah, nah itu muaranya kita akan mudah lalai. Oke, itu sekilas terjemahan. Mari kita lihat penjelasannya supaya makin jelas, makin paham maksudnya seperti apa ini. Maksiat berarti menentang semua perintah dan larangan Allah. Kalau ditanya apa itu maksiat, berarti menentang semua perintah dan larangan Allah. Kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Itu namanya kelalaian. Kalau ditanya apa itu lalai, tidak sadar, tidak waspada hati ini atas kehadiran Allah, atau hati ini lupa untuk mengingat Allah. Adapun syahwat berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan membuat lupa dari Allah. Masya Allah, ini pengertian syahwat. Ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan lupa akan Allah. Jadi syahwat itu bukan sekedar pada birahi wanita, bukan. Syahwat di sini ketergantungan kita terhadap sesuatu, tergantung kita pada mobil kita, rumah kita, pekerjaan kita, lalu membuat kita sibuk sekali di situ sampai-sampai kita lupa, entah lupa sholat, lupa ingat Allah, maka itu syahwat. Nah, itu sekilas pengertian. Nah, paragraf berikutnya, menurut orang-orang arif atau yang mengenal Allah, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Sikap tersebut akan selalu mendorong seseorang berusaha menutupi aib dan kesalahannya
sehingga yang buruk akan dijadikan baik. Siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan semua kondisi itu. Siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya akan lalai dari Allah, sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwatnya. Akibatnya ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai oleh syahwat tentu akan mudah terjerumus pada maksiat. Nah, ini paragraf 2 mengingatkan kita, memberi penjelasan kaitan dengan sikap kita merasa puas terhadap diri itu. Apa yang buruk kita tutupi, apa yang baik kita tampakkan, lalu kita menganggap buruknya kita itu seakan-akan baik, puas terhadap keburukan, puas terhadap keadaan kondisinya, padahal itu sudah bermaksiat, padahal itu sudah menentang, melanggar. Maka keadaan seperti itu mudah bagi orang membuat dirinya lalai dan syahwatnya, dirinya dikuasai oleh syahwatnya. Oke. Lanjut, nanti kita diskusikan paragraf berikutnya. Adapun ketaatan berarti melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan, hal-hal yang diridainya. Kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari syahwat. Ini satu persatu penggalan kalimat kedua tadi diartikan. Ketaatan berarti melaksanakan segala perintah dan larangan Allah dijauhi, itu taat, sama dengan takwa. Kesadaran apa itu? Perasaan tentang kehadiran Tuhan dan hal-hal yang diridhoinya. Jadi sadar itu adalah perasaan kita ini ada Tuhan di dalamnya. Ya, artinya selalu mengingat Allah, itu nama sadar. Sedangkan kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari syahwat. Dikatakan suci itu bersih dari syahwat. Pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Ya, jika seorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik semua kondisinya dan tidak akan tenang dengan semua itu. Barang siapa memiliki sifat seperti ini, maka ia akan selalu sadar dan waspada terhadap segala yang datang dan menyerang. Dengan sikap waspada dan sadar ini, ia dapat menyelidiki dan mendeteksi secara dini bisikan-bisikan hatinya. Saat itu api syahwatnya akan padam sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Buahnya ia akan menjadi suci. Dengan demikian ia akan menjadi semua larangan Allah dan menaati semua perintahnya. Itulah makna taat kepada Allah. Sikap puas terhadap keadaan diri sendiri adalah sikap orang-orang yang mempelajari ilmu lahir, yang tidak mau mengakui aib diri sendiri. Oleh karena itu Ibnu Athaillah melarang kita untuk berteman dengan orang-orang semacam itu. Barakallah, sampai di situ titiknya. Intinya merasa puas diri ini outputnya itu sombong. Itu kasarnya itu. Kurang apa iblis ini? Ternyata usut-usut iblis ini merasa puas diri, merasa pintar, merasa hebat, merasa lebih dari Adam. Makanya outputnya sombong sebenarnya orang yang merasa puas diri itu. Oke. Nah, output dari orang yang tidak merasa puas diri itu adalah orang-orang yang tawadhu. Outputnya itu istilahnya kalau ngaji masih kurang, terus haus akan ilmu, haus akan ibadah. Orang tawadhu outputnya orang-orang seperti itu, tidak sombong. Kalau sholat udah satu malam misalnya menghatamkan Al-Quran, masih kurang. Baca Al-Quran sehari 1 juz masih kurang. Puasa Senin Kamis merasa
masih kurang, ilmu yang dimiliki masih kurang. Nah, merasa kurang terhadap hal seperti itu tuh membuahkan hasil kita itu selalu sadar, selalu ingat Allah. Tapi kalau merasa cepat puas diri terhadap ibadahnya, semua terasa cukup, semua sudah aman, nah itu muaranya tuh orang-orang sombong mudah untuk lalai. Udah lalai, udah lupa, mudah maksiat. Udah maksiat, mudah dikuasai syahwatnya. Nah, jadi muaranya kepada ibadah, bukan pada materi. Misalnya merasa kurang terus terhadap uang rezeki hari ini, bukan begitu maksudnya. Misalnya dapat rezeki hari ini, aduh kurang, bukan begitu. Itu namanya tidak bersyukur. Jadi konteksnya itu kontes ibadah. Ngajinya ini juga kontesnya adalah kontes ibadah. Artinya kelalaian dalam ibadah, ya, merasa puas terhadap ibadah, itu maksudnya. Jadi kalau sifatnya pada materi, justru kita harus cukup, merasa puas. Didapatnya hari ini hanya sekedar untuk makan, ya alhamdulillah, itu merasa cukup, itu namanya qanaah. Tuh. Nah, kalau itu benar, merasa puas terhadap pemberian Allah bersifat materi, iya. Tapi kalau konteksnya dalam ibadah dibalik. Ibadah harus merasa kurang terus. Tapi giliran materi merasa cukup, merasa puas. Allah sudah berikan sehat, alhamdulillah kita puas terhadap kesehatan ini. Allah sudah berikan hari ini rezeki, alhamdulillah. Jadi disinilah letaknya khusus kita dalam meniti jalan menuju Allah. Karena orientasinya ini kan orang-orang suluk, orang-orang salik, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Maka orang yang sedang berjalan menuju Allah itu kan butuh riyadhah yang tinggi, olah batin yang tinggi, zikirnya, pendawamannya, rutinitasnya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, jangan cepat-cepat merasa puas diri. Oh, udah dawamin zikirnya sekian ribu, dapat karomah, jangan merasa puas diri terhadap itu, udah hebat. Enggak, masih kurang. Makanya dalam hal ibadah itu lihat di atas kita. Lihat ibadahnya para wali-wali Allah, lihat ibadahnya para nabi dan rasul, para sahabat, para guru dan sebagainya. Tapi giliran materi, lihat di bawah kita. Siapa itu? Kita masih punya rumah, yang ono belum punya rumah. Yang ono kita sudah punya mobil, mereka belum. Lihat di bawah kalau materi. Maka konteks ini sekali lagi pasal 35 ini konteks ibadah, konteks orang-orang yang suluk, yang meniti jalan menuju Allah. Maka tidak sedikit kita yang serius dalam kondisi seperti itu, sudah bertorikoh, sudah mendawamkan 1000 kali zikir dan sebagainya, langsung merasa puas diri. Jangan, masih jauh. Kita terus harus merasa kehausan, terus merasa kurang terus. Walaupun gurunya kasarnya udah habis disuruhnya, udah habis diamalkannya ilmu-ilmu guru, tapi masih kurang terus. Terus sampailah kita pada perjumpaan dengan Allah. Sampai berjumpa pun masih kurang, masih pengen terus tiap saat, tiap detik. Nah, insya Allah kalau udah seperti itu, jauh kita dari kelalaian, jauh dari kemaksiatan, dan jauh dari penguasaan syahwat. Kenapa? Karena kita selalu kurang terus. Akhirnya kita ingat Allah terus. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini, insya Allah satu pasal. Selanjutnya mari kita diskusikan. Jika ada yang dibingungkan, ada yang belum dipahami, mari kita buka sesi tanya jawab, ataupun yang mau menambahkan juga boleh menambahkan. Barakallah.
Oke, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal masa puas dan tidak puas, saya meyakini sebagai lebih cenderung merasa puas ke hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Kemudian orang yang masih tidak puas, hal-hal yang positif. Pertanyaannya, dalam hal ini, adakah penampakan atau melihat atau terpancar bahwa seseorang dalam hal-hal yang positif itu sudah puas? Dia terlihat atau enggak? Atau nampak atau enggak? Kalau dia tuh katakanlah dia beribadah, dia tuh seharusnya tidak merasa puas. Tapi bisa kan nampak bahwa seseorang merasa sudah puas dalam hal yang positif, terutama dalam hal ibadah. Barakallah. Pertama, memang ciri orang yang merasa puas diri dengan yang merasa haus itu sejatinya itu ada dalam rasa sejatinya. Kalau dalam kajian tasawuf itu ada dalam kolbu, dalam hatinya. Susah dideteksi. Tapi kalau dalam fikih digambarkan orang yang merasa puas diri dan haus diri itu bisa dilihat dengan akhlak, ucapan dan perbuatannya. Itu kalau merana ke fikih. Kita contoh saja kalau yang merasa puas terhadap nikmat Allah dulu sebelum masuk ke tasawuf, dia terlihat orangnya bersyukur, orangnya berterima kasih. Ketika dalam pergaulan kita berikan sesuatu, dia terima kasih. Itu kelihatan orang yang merasa puas atau cukup. Dalam ibadah, orang yang merasa cukup ini ketika ibadah, misalnya sholat isya, udah selesai sholat isya, sholat sunat selesai, udah cukup pulang, rutin. Tapi orang kehausan dalam ibadah itu kurang, terus nambah lagi sholat 2 rakaat, nambah lagi sholat witirnya, bahkan nambah lagi sholat taubat dan hajatnya misalnya, terus begitu. Memang secara tasawuf ini persoalan rasa ya, kaitan dengan puas diri atau haus diri itu, hal seperti ini itu ada pada rasa hati kita terhadap khususnya ibadah. Nah, kalau dalam hal positif, orang yang merasa puas diri dalam hal positif itu mengarah kepada syukur dan pandainya dia berterima kasih pada nikmat-nikmat Allah. Itu kalau puas diri yang melahirkan sifat qanaah, merasa cukup apa yang ada. Tapi kalau merasa puas diri terhadap hal negatif, itu merasa puas terhadap kebaikannya, merasa puas terhadap keburukannya. Jangankan kebaikan, ya. Misalnya dia sudah bersedekah, berinfak, udah puas saya hari ini sudah bersedekah. Padahal harusnya kan haus di situ, nggak ada rasa puasnya. Lalu ketika dia bermaksiat atau berbuat jahat, ketika misalnya dia korupsi, puas dirinya udah banyak ngambil korupsi, lalu korupsinya itu ditutup-tutup aibnya, nggak mau dibuka dan malu mau dibuka oleh siapapun. Nah, itu namanya kelihatan dalam puas diri terhadap hal negatif. Outputnya, orang yang merasa puas diri terhadap hal negatif ini akan melahirkan ya kesombongan, kemudian akan melahirkan segala yang dia perbuat itu merasa baik di matanya, padahal itu buruk. Makanya walaupun dia berbuat maksiat dianggap baik olehnya. Karena apa? Karena merasa puas diri terhadap hal-hal yang dilakukannya. Itulah awal mula kelalaian itu. Nah, sekali lagi,
tampak luarnya hanya melalui fikih dapat kita lihat. Al-ahkamu bidhawahir, kata fikih, hukum itu bisa dilihat dari zahir. Kalau kita lihat orang secara zahirnya ini dia terus beribadah, nggak ada selesai-selesainya, ini nih haus terhadap ibadah. Kemudian kita lihat dia ngaji terus nggak ada henti-henti, ini nih haus terhadap ilmu ini. Nah, itu bisa kita lihat zahirnya seperti itu. Tapi kalau kagak terlihat rutin sholatnya atau tidak terlihat ngajinya, bisa jadi itu terlihat orang yang sudah merasa cukup terhadap ilmu, udah cukup terhadap ibadah, itu namanya puas diri. Nah, memang fikih ini kalau melihat zahir itu hanya kasat mata, walaupun itu belum tentu seperti itu adanya. Tapi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Puas diri dan merasa haus ini hanya dirasakan oleh hati kita. Disitulah dzauq atau ilmu rasa yang dihadirkan dalam kajian tasawuf. Barakallah. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa difahami, bisa ditangkap, ya. Kalau dalam hal ibadah dianjurkan haus terus, kurang terus. Nah, dalam hal materi dianjurkan puas terus, cukup terus. Jika dibalik, dalam hal ibadah janganlah merasa puas diri. Kalau dibalik, kalau diartikan jangan, ya. Kemudian dalam hal materi janganlah merasa kekurangan, jadi dibalik. Nah, itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Monggo jika masih kurang boleh ditambahkan. Jadi ya, kita bisa mengklaim, ya, kita bisa menjustis, ya. Tapi lagi-lagi kalau justisnya kita itu ranah tasawuf, pasti hati mainnya. Karena tasawuf itu kajiannya kajian hati sebenarnya, ya. Bagaimana hati kita ini tenang, damai, stabil. Tapi kalau kajian fikih memang ya kajian zohir. Nah, yang ditanyakan ini zohir, bagaimana tampaknya, cirinya orang yang merasa puas diri. Maka dijawab secara fikih, orang yang puas diri itu adalah orang yang merasa cukup terhadap ibadahnya, cukup terhadap kebaikan-kebaikannya, puas. Padahal dianjurkan haus terus. Ketika dia bermaksiat merasa puas juga terhadap maksiatnya. Puas terhadap maksiat itu maksudnya dianggap benar keburukannya itu. Padahal itu sangat-sangat zolim. Contoh dia korupsi tadi, dianggap benar korupsinya, padahal itu zolim. Apalagi slogannya, kita masuk dulu pakai uang besar, kita harus kembalikan lagi modal. Nah, slogan di awalnya kita masuk menjadi pejabat atau menjadi ini, udah modal besar, kita harus kembalikan modal kita, sehingga dianggap sah-sah saja kita korupsi. Nah, itulah negatifnya terhadap puas diri, sehingga outputnya tidak merasa buruk perbuatan buruknya itu. Tuh. Kalaupun dikatakan orang buruk, dia tutupi aib-aibnya, dia tutup sehingga terlihat baik terus. Nah, intinya walaupun terhadap maksiat atau terhadap ibadah, ya, kembali ke pribadi kita masing-masing, bahwa hati kita lah yang mendeteksi diri kita ini sombong atau tawadu. Tuh. Sebenarnya orang yang nutup aib dirinya, mandang buruk terhadap buruknya itu dipandang baik, itu sebenarnya orang sombong, orang sombong. Nah, kalau orang tawadu itu kebalikannya, terlihat
berilmu, terlihat kaya, terlihat baik, tapi tidak menunjukkan itu tawadhu. Beda sebaliknya, terlihat buruk, terlihat pas segala macam, tapi ditampilkan ya, kesombongannya. Nah, itulah bahayanya. Nah, ini 3 kata, ada istilah kelalaian, kemudian syahwat, maksiat. Ada juga sebaliknya, kesadaran, ketaatan, suci. Itu muara-muaranya ya. Awal mula kita lalai, setelah lalai naik syahwat kita menguasai, outputnya udah bermaksiat. Kalau yang baik awal-awalnya sadar akan dirinya, lalu melakukan ketaatan dari buah kesadaran itu, lalu suci zahid batinnya. Nah, sehingga ini menjadi pilihan kita milih yang lalai dan maksiat ini atau yang taat dan suci ini. Intinya satu pasal ini, jangan merasa puas diri terhadap kebaikan dan ketaatan atau ibadah kepada Allah, tetapi merasa hauslah terus terhadap ibadah, ketaatan dan kedekatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Oke, ada lagi? Masya Allah, ini satu pertanyaan tapi membuat kita ini ya harus berpikir keras ya. Karena belajar tasawuf itu belajar hati, tapi kita usahakan tampakkan hati itu secara zahir. Nah, itu beratnya di situ. Sedangkan hati itu hanya dirasa. Ini udah azan ya. Nah, terakhir sebagai penutup, belajar tasawuf itu supaya hati kita tuh lembut. Nah, belajar fikih itu supaya akal kita ini faham, akal kita ini nangkap. Nah, kalau hati kita lembut, tenang, adem, maka sukses belajar tasawufnya. Tapi kalau akal kita logis, masuk akal kita kajian-kajian, nah itu masuk fikihnya itu. Maka al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu secara bahasa faham. Maka sebenarnya kita ini bukan sekedar belajar tasawuf, tapi belajar faham. Itu namanya fikih. Nah, tadi pertanyaan itu masuk ilmu tasawuf lalu ditangkap menggunakan pemahaman. Itulah bagusnya kita mencerna, memahami ilmu itu. Terus, barakallahu lakum ajmain. Tetap rekomendasi kami jangan sampai di sini, boleh dicari lagi ilmu-ilmu tentang kaitan ini di Google, di YouTube atau di pemahaman-pemahaman kajian tentang pasal 35. Itu kata kuncinya. Kita akhiri, kita tutup dan kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Kita akhiri dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.